wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 7 pada bab 5, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Ya, kita langsung ke dalam uh, nah, jadi sebelum kita bahas asal-usul Bani Umayyah, ada beberapa hal terkait dinasti Bani Umayyah ini ya. Jadi uh, setelah pemerintahan Khalifah Ur-Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan dengan dinasti Bani Umayyah. Nah, yang secara pengangkatan kalau kita bahas di pertemuan yang lalu, rata-rata pengangkatan Khalifah Ur-Rasyidin itu secara demokrasi, ada yang ditunjuk tapi disepakati oleh seluruh masyarakat muslim. Nah, namun pada masa dinasti Bani Umayyah nanti, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pimpinan, nah, sudah tidak lagi seperti masa Khulafaur Rasyidin di mana menjadi sistem monarki, yaitu peralihan kekuasaan itu kepada sanak keturunannya. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan nanti anaknya, keturunan-keturunan dan keturunannya selanjutnya. Nah, jadi dinasti Bani Umayyah ini merupakan dinasti pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Nah, berdirinya dinasti ini memiliki perjalanan yang cukup panjang sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menginginkan menjadi gubernur di Damaskus hingga ia memperoleh kekuasaan dari Hasan bin Ali. Nah, selama masa pemerintahan dinasti ini banyak perkembangan yang terjadi di dalam dunia Islam, mulai dari perkembangan politik pemerintahan, ekspansi wilayah, kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan, agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu. Nah, kemudian kita bahas asal usul Bani Umayyah ya. Nah, Bani Umayyah ini merupakan salah satu dari kabilah-kabilah suku Quraisy. Jadi di dalam suku Quraisy itu ada banyak kabilah-kabilah Umayyah, kemudian Abdul Manaf, kemudian ada Bani Adi dan lain sebagainya. Jadi Bani Umayyah ini salah satu dari suku kabilah di uh, uh, suku Quraisy. Nah, Bani Umayyah secara keturunan ini masih ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian masih ingat dulu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini kemudian memiliki keturunan yaitu Hashim. Kemudian juga memiliki keturunan Abdi Syam. Nah, Abdi Syam ini kemudian memiliki keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kedua kabilah ini, Bani Hashim dan Abdi Syam ini merupakan salah satu suku Quraisy ketika itu, dan kedua keturunan ini saling berlomba-lomba dalam mendapatkan pengaruh dan kehormatan di dalam masyarakat Mekah ketika itu. Namun yang selalu menang adalah Abdi Syam. Nah, kemudian nanti keturunannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan inilah yang di dalam sejarah itu disebut sebagai peletak awal atau pendiri dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan sah dikatakan sebagai khalifah yaitu ketika masyarakat muslim itu telah mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Maskin. Nah, dinasti Bani Umayyah ini memiliki ada kurang lebih 14 khalifah. Ada Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah dan lain
sebagainya, ada 14. Namun di antara mereka khalifah yang paling menonjol itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada nanti kita bahas ketika Abdul Malik bin Marwan ini berhasil membuat mata uang sendiri. Kemudian ada Al-Walid bin Al-Walid satu bin Abdul Malik. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga ada 4 khalifah ini yang sangat menonjol. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai Bani Muawiyah ini, kita akan bahas terlebih dahulu pendiri dari dinasti Bani Umayyah ini, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Harb bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Amawi. Nah, keluarganya atau ayahnya itu masuk Islam ketika Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Namun Muawiyah sendiri mengakui bahwa dirinya sudah masuk Islam lama sebelum Fathul Mekah. Ketika Yaumul Qadha itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan umrah setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, masyarakat Muslim di kota Madinah tidak boleh melakukan umrah. Nah, setelah selesai perjanjian ini, maka mengkodoklah mereka umrahnya. Kemudian, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ini masuk ke dalam Islam, menjadi salah satu orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW sebagai penulis wahyu. Nah, jabatan ini diberikan kepada kepada Umayyah, kepada keluarga Bani Umayyah, yaitu sebagai penghargaan dan potensi yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena kemampuannya menulis dan membaca yang diharapkan suatu saat nanti menjadi membantu perkembangan Islam. Nah, dengan posisi inilah Muawiyah menjadi semakin penting di dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik ketika itu ya. Jadi salah satu yang menjadikan Muawiyah penulis wahyu adalah karena ketika itu memang orang-orang Arab masih banyak yang belum bisa baca tulis. Nah, sejak itulah karir Muawiyah dimulai sehingga memiliki karir politik yang cukup baik ketika masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian masa pemerintahan Utsman bin Affan, sampai akhir kemudian masa pemerintahan di awal Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar, ya, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, saudaranya yaitu Yazid bin Abu Sufyan dipercayakan untuk menguasai wilayah di Syam. Nah, dalam kondisi yang sedang kritis ini, Yazid bin Abu Sufyan meminta kepada Abu Bakar untuk menambah pasukan. Kemudian dipilihlah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pasukan tambahan di bawah bendera Yazid bin Abi Sufyan. Nah, kemudian setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah mengetahui kesuksesan Yazid dan juga Muawiyah, maka Umar bin Khattab menjadikan Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damaskus dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Syria atau sekarang disebut dengan istilah Yordania ya. Nah, pada tahun setelahnya, pada tahun 19, Yazid bin Abi Sufyan ini meninggal sehingga kekuasaan Damaskus dan Syria, dua kekuasaan ini digabung menjadi satu di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Umar bin Khattab pun setuju dan menyukai Muawiyah bin Sufyan sehingga menyebut dirinya sebagai kaisar Arab yang berkuasa di Syria. Nah, teruslah dari situ melonjak karir Muawiyah bin Abi Sufyan sampai nanti mendirikan dinasti Bani Umayyah ini. Nah, kemudian setelah menjadi khalifah, kebijakan-kebijakan diambil di dalam pemerintahan, yaitu yang pertama ada
Diwanul Hijabah. Diwanul Hijabah ini sebuah lembaga yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertugas memberikan pengamanan bagi khalifah. Nah, kalau sekarang yaitu di Indonesia disebut dengan Pas Pampres yang mengamankan uh, presiden. Nah, ini didasari dengan bahwasanya pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin banyak maksudnya Khalifah Rasyidin yang meninggal karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai kebijakan dan gaya kepemimpinan, sehingga pada masa ini khalifah aman dari orang-orang yang tidak menyukainya. Kemudian setelah itu Muawiyah mendirikan Diwanul Khatam. Diwanul Khatam yaitu departemen pencatatan, ya. Nah, departemen ini bertugas mencatat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dibikin oleh khalifah. Nanti kemudian ditulis, dicap, kemudian dikirim ke daerah-daerah yang ditujukan. Kemudian ada lagi Diwanul Barit, yaitu departemen pos. Nah, jadi Muawiyah membuat pos-pos keamanan di setiap jalan-jalan yang penting. Ya, setiap pos diberikan kuda dengan juga peralatan-peralatan. Kemudian ada Suhaibul Kharaj. Suhaibul Kharaj ini adalah departemen pajak, ya, departemen pajak. Jadi yang berada di bertugas yaitu mengumpulkan pajak-pajak dari kekuasaan Bani Umayyah kemudian dikirimkan ke pusat pemerintahan. Nah, kemudian juga di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan kembali melakukan ekspansi wilayah. Jadi setelah berhenti di masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib, kemudian di masa Muawiyah kembali lagi ekspansi wilayah. Apa itu ekspansi wilayah? Yaitu perluasan kekuasaan Islam. Yang pertama yaitu ke Afrika Utara. Ya, ke Afrika Utara. Setelah berhasil tadi Muawiyah bin Abi Sufyan mengamankan di dalam negeri dengan membuat kebijakan-kebijakan tadi kurang lebih ada 4, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengerahkan pasukannya untuk perluasan wilayah. Salah satunya yang pertama yaitu ke Afrika Utara. Kenapa ke Afrika Utara? Karena penjajah bangsa Romawi terus melakukan perlawanan di wilayah ini, yang dimana mengganggu kinerja dan usaha dari Gubernur Amr bin As yang ketika itu memimpin wilayah di Mesir. Jadi Mesir ini masuk ke Afrika, ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Amr bin As untuk mengatasi masalah ini. Kemudian mengutuslah panglima perang yaitu Uqbah bin Nafi. Akhirnya dapat pasukan Islam dapat berhasil mengalahkan dan menguasai kota yang bernama Kairouan. Nah, kota ini menjadi pusat pertahanan, pusat pemerintahan dan militer di Afrika Utara. Sehingga karena pemerintah militer yang kuat juga pertahanan yang kuat dapat mengalahkan penjajah Romawi sampai mengusir sampai di ujung Afrika Utara di sebuah pulau kecil yang bernama Septah atau Ceta. Nah, namun keberhasilan ini yaitu pada tahun 50 Hijriah, bangsa Romawi berhasil memberikan hasutan kepada suku barbar untuk melawan bangsa Arab Muslim. Sehingga tadi Panglima Uqbah bin Nafi kembali lagi menyerang. Namun sebelum berhasil sudah diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu dengan Abdul Muhajir yang pada akhirnya dapat mengalahkan kaum barbar dan mengajak kaum barbar ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, perluasan wilayah ke Konstantinopel. Ya, jadi salah satu ambisi Muawiyah yaitu menyerang atau menguasai Konstantinopel. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Taftihanna Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha fa ni'mal jisu jisuha." Jadi pada masa nanti ada yang bisa membebaskan Konstantinopel, maka pada masa itu sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pasukan. Nah, setelah akan menyerang Konstantinopel atau ibu kota Bizantium kalau sekarang yaitu Istanbul, Turki. Nah,
Muawiyah bin Abi Sufyan menyiapkan pasukan besar-besarannya itu dengan 1.700 kapal perang dilengkapi dengan perlengkapan tempurnya. Kemudian dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan pasukan ini. Kemudian berlayar ke Laut Tengah sambil menguasai daerah kepulauan-pulauan kecil di Laut Tengah. Nah, sampailah di pulau dekat Konstantinopel. Kemudian pasukan Islam bersiap-siap untuk mengepung Konstantinopel. Setelah tiba di Konstantinopel, pasukan Islam mengepung kurang lebih selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun. Namun karena perkuatnya benteng Konstantinopel, kemudian pasukan Muslim diserang dari berbagai arah, maka gagallah dalam menguasai Konstantinopel ini. Terus dilakukan dari masa ke masa sampai nanti berhasil dibebaskan pada masa dinasti Utsmani oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian ekspansi yang selanjutnya yaitu ke wilayah timur. Nah, di wilayah timur ini tidak seperti di wilayah-wilayah lain. Di wilayah timur ini cukup tidak ada hambatan dalam menguasainya. Selain dengan menggunakan kekuatan militer, di wilayah timur ini juga menggunakan pendekatan kemanusiaan, kemudian keagamaan, sehingga banyak di antara mereka yang menerima umat Islam dengan senang hati tanpa melakukan perlawanan. Nah, usaha perluasan wilayah kekuasaan Islam ini yang dilakukan oleh Muawiyah berhasil menambah luasnya wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah, sehingga luas wilayah kekuasaannya itu meliputi Jazirah Arab, kemudian benua Hindia, anak benua India, Afrika, dan sebagian kepulauan Laut Tengah. Nah, alhamdulillah pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu berkenaan dengan khalifah-khalifah yang menonjol setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.